warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Dwi Haraswani, NIM 2017-20409, kelas 1 Manajemen Zakat dan Wakaf, akan memberikan presentasi materi pertemuan keempat dengan tema kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen inkarus sunnah. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jadi untuk pertemuan keempat ini ada 3 lingkup pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada dalil nakli atau akli, yang kedua itu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan yang terakhir itu nanti ada inkarus sunnah. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai ketiga tersebut. Dalil-dalil kehujahan hadis dibagi menjadi 4, yaitu dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil akli, dan ijma para ulama. Pertama itu ada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran itu menjadikan sunnah sebagai hujah, antara lain yang pertama, konsekuensi iman kepada Allah adalah menaatinya. Sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'aminu billahi wa rasulih, wa in tu'minu wa tattaqu lakum ajrun 'adzim. Yang artinya, karena itu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu adalah suatu pahala yang besar. Yang kedua itu perintah beriman kepada Rasul dibarengkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajiban kepada Rasul untuk taat karena menyambut perintah Allah. Dan yang terakhir, perintah taat kepada Rasul secara khusus sebagaimana ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada dalil hadis. Selain dalil tadi, dalil hadis juga ada banyak dan saya akan menyebutkan salah satu contohnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Taraktu fikum amroini lang tadillu ma'in tamassaktum bihima kitabahi wa sunnati. Yang artinya, akan kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Lalu yang ketiga itu ada dalil akli. Di sini jumhur ulama menyatakan bahwa sunnah itu memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Dan dalam hal ini juga Asy'uti dan Al-Qassim itu memberikan sebuah pemikiran yang rasional dan tekstual mengenai hal tersebut dengan memberikan sebuah argumen. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu memiliki sifat al-qutni al-wurud yang artinya diutamakan. Sedangkan yang kedua, sunnah itu memiliki sifat az-za'ni al-wurud yang artinya ada setelah Al-Quran. Lalu yang kedua itu argumen mereka tentang urutan sunnah. Sunnah itu memiliki urutan kedua setelah Al-Quran, atau kedudukan sunnah itu adalah sebagai penjabar dari Al-Quran. Untuk yang ketiga, dalam sebuah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal, di situ dijelaskan bahwasanya bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tentu saja dengan cara yang pertama, kepada kita terlebih dahulu. Lalu maksud dari yang keempat itu Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya. Dan sedangkan sunnah itu dikatakan atau diperbuat oleh utusan Allah. Jadi dari situ saja kita sudah bisa tahu bahwasanya yang diutamakan itu adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, itu ada dari ijma para ulama. Ulama telah sepakat bahwasanya sunnah memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Di antara para ulama tersebut, 3 diantaranya yaitu Asy-Syafi'i yang setuju pada tahun 204 Hijriah, lalu yang kedua ada Asy'uti yang setuju pada tahun 911 Hijriah, dan yang ketiga ada Asy-Syauqi
Hanafi yang setuju pada tahun 1250 Hijriah. Dari beberapa hal tadi yang udah membuktikan bahwa sunnah itu adalah sebagai hujah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ulama itu sepakat sunnah itu adalah sebagai hujah. Semua umat Islam menaati dan menjalankannya. Hanya beberapa orang atau minoritas orang saja yang tidak mengikutinya. Lalu yang kedua, kehujahan sunnah ada kalanya sebagai mubayyin atau penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang ketiga, kehujahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang qot'i atau pasti, baik dari ayat Al-Quran, hadis, atau rasio yang sehat. Lalu yang keempat, sunnah yang dijadikan hujah tentunya sunnah yang telah memenuhi persyaratan baik mutawatir maupun ahad. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan al-ta'kid atau bayan al-isbat, yaitu sunnah berfungsi untuk menguatkan dan memperkokoh apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bayan at-takrir juga disebut sebagai bayan al-muwafiq al-annas al-isbat. Hal ini karena kemunculan hadis-hadis itu senada atau searah dengan Al-Quran. Misalnya, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, itu ada bayan at-tafsir atau penafsiran. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir di sini adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut di dalam Al-Quran, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Maka, fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Lalu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga, yaitu bayan al-tasri. Yang dimaksud dengan bayan al-tasri sendiri itu adalah penjelasan tasri yang berupa mengadakan, mewujudkan, dan menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, menunjukkan suatu hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat yang tidak didapat jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam masalah ini adalah hadis tentang zakat fitrah. Lalu untuk fungsi hadis yang keempat, ada bayan an-naskh. Dari pengertian bayan an-naskh itu artinya itu membatalkan, memindahkan atau mengubah. Itu dari segi bahasa. Dan dari segi bahasa itu kita dapat ambil pengertian bahwasanya jelas bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat dihapus, atau ketentuan yang sekarang itu adalah ketentuan yang baru dari ketentuan yang terdahulu. Hadis sebagai yang datang kemudian dari Al-Quran. Dalam hal ini dapat menghapuskan ketentuan dan isi kandungan Al-Quran. Demikian menurut ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-naskh. Sedangkan Imam Hanafi, fungsi bayan ini hanya terhadap hadis-hadis yang mutawatir dan masyhur. Sedangkan terhadap hadis ahad, beliau menolak. Seperti itu. Lalu materi yang selanjutnya yaitu inkarus sunnah. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu inkarus sunnah. Jadi inkarus sunnah menurut bahasa berasal dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Yang dalam bahasa Arab itu ada ankaron, yunkirun, dan ankaron, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di hati maupun di lisan, bodoh atau tidak mau menerima sesuatu. Ini tuh merupakan antonim dari kata al-irfan dan menolak apa yang tidak tergambarkan di dalam hati. Jadi dapat kita ketahui secara singkatnya itu
Secara bahasa sederhana, inkarus sunnah berarti mengingkari atau tidak menerima sunnah-sunnah yang ada, seperti itu. Lah, dari pengertian-pengertian tadi dari bahasa, terminologi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pengertian dari inkarus sunnah yaitu adalah suatu sekelompok umat Islam yang tidak mengakui dan menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak keberadaan sunnah ini disebut dengan mungkir al-sunnah. Kelompok ingkar sunnah merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar atau mayoritas umat Islam yang mengakui sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Al-Quran yang kedua. Sedangkan pengertian secara terminologi, ingkar sunnah itu ada dua. Yang pertama, ingkar sunnah merupakan paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Kedua setelah Al-Quran. Lalu yang kedua, ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad, atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang tipologi dari inkarus sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i ya, membagi mereka ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang menolak seluruh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Lalu yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Lalu, di sini saya akan memberikan salah satu contoh argumen kelompok yang menolak sunnah secara totalitas. Banyak alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk mendukung pendiriannya, baik dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran ataupun alasan-alasan yang berdasarkan rasis. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang digunakan mereka sebagai alasan menolak sunnah secara total adalah Quran surat An-Nahl ayat 89. Lalu kita lanjut pada materi pembahasan selanjutnya, yaitu tentang argumentasi inkarus sunnah yang dibagi ke dalam 3, yaitu agama bersifat konkret dan pasti, lalu Al-Quran sudah lengkap, serta Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Lalu pembahasan kita yang pertama tentang argumentasi, yaitu tentang agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil dari memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Yang kedua yaitu Al-Quran sudah lengkap. Maksudnya di sini menurut mereka tuh Al-Quran itu di situ sudah lengkap gitu loh. Kita tidak perlu mencari sumber hukum yang lain. Dalam Al-Quran atau dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Seperti itu maksudnya. Jika kita berpendapat Al-Quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita secara tegas mendustakan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran yang membahas segala hal secara tuntas. Jadi argumen mereka tuh seperti ini. Kayak jika kita percaya bahwasanya ada hal lain yang bisa menjelaskan Al-Quran, sama aja artinya seperti kita mendustakan Al-Quran. Seperti itu. Lalu argumen yang ketiga adalah Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Maksudnya di sini Al-Quran itu udah sangat menjelaskan segala hal. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dari petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat-ayat ini dipakai dalil oleh para pengingat sunnah baik dulu maupun
kini, mereka menganggap Al-Quran sudah cukup karena memberikan penjelasan terhadap segala masalah. Mereka adalah orang-orang yang menolak hadis secara keseluruhan, seperti Taufik Sidki dan Abu Royah. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen. Minta maaf juga apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.